tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Madrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Tapi, kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Madrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya, Kita tidak bisa menunggu. ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangin niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Lan itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Madrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Gusti Patih. Suliwa. Di tempat itu saat Suliwa sedang bersemedi kemudian melakukan akan telepati bukan telepon genggam atau sesuatu tentang hal tersebut, yakni dengan melakukan pemanggilan telepati, yang mana itu terhubung kepada Sang Patih Batik Madrim. Mereka pun seperti melakukan akan pembicaraan seperti telepon genggam tetapi tidak punya sinyal hingga pada saatnya. Sang Suliwa memberitahukan bahwasanya mereka akan ke Malwapati, yang mana juga tinggal menunggu arahan dari Sang Patih Batik Madrim hingga pada saatnya Sang Patih pun langsung menginstruksikan kepadanya untuk ke Malwapati, dan juga mereka menghubungkan kepada Sang Penyihir yang ada di atas awan. Hingga pada saatnya Sang Patih pun memerintahkan juga untuk ke Malwapati, yang bernama Nyi Jantur, hingga pada saatnya, ia setuju dengan permintaan Sang Patih dan Suliwa untuk cepat-cepat ke tempat Ratu Gendrayani untuk menyerbu akan tempat yang ia kuasai demi merebut kedudukan yang telah direbut oleh Gendrayani, hingga pada saatnya, telepati itu pun berakhir. Nyi, kami menghadapi para penyihir, Nyi. Mohon cepat kembali ke Malwapati. Segera kembali, Nyi. Tapi bagaimana dengan Prabu Angin Dharma? Aku kan harus menemukan Sang Prabu dulu. Jangan khawatir tentang Gusti Prabu, Nyi. Gusti Prabu akan kembali ke Malwapati bersama Resi Naga Bertala, Nyi. Siapa yang bilang begitu? Gusti Patih Batik Madrim. Nyi Jantur tidak percaya. Percaya Suliwa. Jangan marah anak muda. Kalau begitu, aku akan kembali ke Malwapati. Tapi, apa kamu sudah menghubungi Ratri Pramudita, para senopati, dan pendekar yang lain? Mohon maaf, Nyi. Belum. Kamu bagaimana sih? Baiklah. Kalau begitu, aku saja yang panggil. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mendahului sebelum mereka menyerang. Ingat Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, dan 3 putriku, benteng Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Yang akan kita hadapi adalah pendekar-pendekar tangguh. Kita boleh adu kekuatan, kita boleh adu kesaktian secara kesatria.
Kalau ternyata nanti kita kalah, kita boleh menggunakan cara-cara curang. Itu tidak dilarang. Dan saya pribadi tidak segan. Di tempat lainnya di tempat Ratu Gendrawani, mereka beserta dengan para sekutunya sedang membicarakan sesuatu tentang kerajaan yang mereka telah rebut sehingga mereka pun meneruskan tentang apa yang akan mereka lakukan untuk masa akan datang, yakni mencari kikan antek-antek dari para pengikutnya Angling Dharma, yang mana mereka pun langsung membuat rencana. Di sana ada Prabu Baka, Sekawan Lanang dan yang lainnya, membicarakan akan hal tersebut. Akan tetapi sebelum itu pembicaraan berakhir, datanglah keributan di luar istana, yang ternyata mereka bergabung menghabisi anak buah Gendrawani. Ternyata di sana pengikutnya Angling Dharma yang golongan putih, membantu dari luar menghabiskan para prajurit dari Sang Ratu Gendrawani. Kemudian para Ratu Gendrawani pun keluar istana dengan rasa keadaan cemas hingga mereka pun saling bertarung beradu serangan, yang membabi buta. Musuh sudah mengepung kita. Padma, sebaiknya kita bagi tugas. Aku masuk dari pintu belakang. Iya, aku dari samping. Ayo. Tidak pintar, bertahanlah di pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Dewa, Tanduk, jaga pintu belakang. Baik, Ratu. Kau akan menghadapi si tua itu. Pintu samping. Di sana sudah ada prajurit kita. Bopo, apa yang harus saya lakukan? Gunakan sihirmu, anak. Baik. Gendrawani, atas nama Prabu Angling Dharma, menyerahlah kalian, atau lupat kalian. Gendrawani, cepat gunakan sihirmu. Hentikan perkelahian kalian! Lihat apa yang Pangeran Raja Saputra lakukan pada Prabu Angling Dharma! Bopo. Kemudian datanglah tidak lama kemudian itu, para penghuni dari kerajaan Pusir Angin, yang mana mereka pun membawa kepala Sang Raja Prabu Angling Dharma, yang mana mereka pikir bahwa itu benar adalah kepala Sang Prabu Angling Dharma, yang mana mereka pun langsung terkejut, terutama yang berpihak kepada Sang Raja Malwapati itu Sang Prabu Angling Dharma,
hingga beradu mulut pun tidak terlelakkan dan pada akhirnya Sang Prabu dari pusar angin pun menantang Ksatria Malwapati itu hingga pertarungan pun terjadi dentingan senjata tidak bisa terlelakkan dan akhirnya Sang Ksatria Malwapati itu pun juga bertarung karena Prabu Angling Darma tidak bisa dikalahkan begitu saja karena Anglung Darma saja yang pernah ia musuhi itu ia bertarung berkali-kali namun tidak bisa juga ia kalahkan karena kesaktiannya begitu luar biasa. Halaman keraton yang kini menjadi milik pusar angin. Tidak. Malwapati tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Iya. Malwapati tetap akan menjadi milik Prabu Angling Darma dan rakyatnya. Tapi Angling Darma sudah mati. Iya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Prabu Angling Darma sudah pralaya, Malwapati masih memiliki putra mahkota, Pangeran Angling Kesuma. Maka putra mahkotalah yang berhak untuk meneruskan tampuk pemerintahan. Hei, putra mahkota tidak berhak apa-apa kalau rajanya sudah ditaklukkan. Putra mahkota menjadi tawanan perang. Kalau putra mahkota ada, lebih baik serahkan pada kami atau kami penggal kepala kalian. Besar mulut kau Raja Saputra. Ya. Harus tahu apakah itu benar kepala Prabu Angling Darma. Sang Prabu, benarkah ini kepala Sang Prabu Angling Darma? Benarkah kami semua tidak salah lihat? Sang Prabu, katakan Sang Prabu. Sang Prabu, katakan apakah benar ini kepala Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Apa kita harus diam dan tidak melibatkan diri dalam perkelahian mereka? Jadilah ratu gelap-gelapnya kegelapan, maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Bopo. Dharma sangat penting. Tidak ada salahnya. Kami juga ingin memiliki. Sudah, Wirat. Wirat, Ada apa, Uyut? selamatkan kepala Sang Prabu. Baik, Uyut. Tunggu, Wirat. Tidak boleh seorang pun tahu bahwa kepala ini milik Sang Prabu Angling Darma. Baik, Uyut. Wirat, ingat pesan Uyut. Tidak boleh seorang pun tahu kalau Sang Prabu pralaya. Ingat, Wirat. Baik, Uyut. Sang kepala Prabu Angling Darma itu dibawa lari oleh Sang Ksatria Malwapati yang mana Samge Ksatria Malwapati itu langsung tidak sengaja bertemu dengan Sang Patih Malwapati tersebut, sehingga Sang Patih Malwapati tersebut menghajar dengan penuh emosi. Akhirnya Sang Ksatria Malwapati tersebut dihajar habis.
Habisan oleh Sang Patih Malwapati itu Sang Raja Malwapati telah ada bukti di tangannya hingga di tengah pertempuran itu sang kepala dari Malwapati itu langsung dibawa seorang misterius hingga pada akhirnya Sang Prabu Angling Darma pun turun bersama Sang Resi Naga Pertala hingga pada akhirnya Sang Resi dan Sang Raja Angling Darma pun langsung menjelaskan tentang kenapa ini bisa terjadi dan Sang Patih Malwapati itu langsung meminta maaf kepada Ksatria Malwapati itu yang ini adalah salah faham di antara mereka hingga akhirnya Sang Ksatria itu memberikan maaf atas apa yang terjadi padanya sehingga ia pun langsung bersama-sama menuju Malwapati. Saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu sudah wirat. Ya! Ya! Tunggu Gusti, saya akan memberi penjelasan. Berdebah kamu sudah wirat. Ini salah paham. Jelaskan Uyut. Siapa kalian sebenarnya? Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Darma? Jangan marah dulu Gusti Patih. Ini pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawirat tidak bisa dipercaya. Termasuk kamu Insawega. Anda Batik Madrid. Apa yang kalian pertengkarkan? Jadi yang saya lihat tidak nyata. Ini karena kesaktian Resi Naga Pertala, Kanda Batik Madrim. Iya, Gusti Patih, iya. Bagaimana ceritanya, Dinda Prabu? Begini. Ini semua diawali ketika Sang Resi Naga Pertala melihat kemunculan Raja Saputra dari Busrani. Lihat itu. Sang Prabu, kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Apa itu Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Kita harus menghindar. Hei, lihat. Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, Sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Sang Prabu, untuk melihat siapa saja golongan hitam yang menjadi musuh Sang Prabu, saya kira tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud Sang Resi? Dengan bantuan dewa, saya akan jadikan ikat kepala Sang Prabu menjadi bayangan sosok Sang Prabu. Untuk apa? Untuk menguji apakah golongan hitam yang diciptakan oleh gelembung jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau memang sakti, ia akan tahu kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan. Kalau tidak, maka ia akan puas karena bisa mengalahkan Angling Darma. Kenapa harus memakai tipu daya, Sang Resi, kalau saya bisa menghadapi mereka? Tidak semua musuh harus dihadapi secara adu jojo, Sang Prabu. Sekali-kali kita pakai cara lain. Berikan ikat kepalamu, Sang Prabu. Baik, Sang Resi. Ayo lemparkan. Lemparkan. Lihat, Sang Prabu. Kita bisa
Nampaknya tugas kita dipermudah, Paman. Iya. Sesuai janji, saya akan penggal kepala Angling Dharma. Siaga dan lindungi saya, Paman. Iya, baik. Selama ini hanyalah sebuah ikat kepala, Dinda Prabu? Iya, iya. Gusti Prabu. Resi. Ini semua karena pertolongan Dewa Patih Batik Madrim. Tanpa campur tangan Dewa, penjelmaan ikat kepala menjadi Prabu Angling Dharma tidak akan terjadi. Saya percaya itu. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk merebut kembali kepala itu. Untuk meyakinkan diri kami. Ya, Gusti Patih. Bahwa yang kami lihat itu tidak nyata. Tapi... Maafkan saya, Wirat. Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu, Wirat? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Dharma masih hidup. Di tengah pembicaraan itu mereka langsung untuk pergi ke Malwapati untuk membuktikan bahwasanya Sang Prabu Angling Dharma masih hidup, yang mana mereka pun langsung ke sana dengan berjalan kaki. Di sana mereka mendapati Sang Raja dari Pusir Angin tengah berpidato bahwasanya Sang Prabu Angling Dharma itu sudah tewas di tangan sang puteranya sehingga mereka harusnya tunduk kepada mereka sehingga mereka pun langsung untuk mendeklarasikan bahwa Sang Prabu Pusir Angin layak menjadi raja mereka. Dan akhirnya di sana mereka belum mau menyerah dikarenakan masih mempunyai kekuatan untuk melawan mereka. Sehingga mereka pun langsung untuk menjawabnya. Di tengah pembicaraan tersebut muncullah Sang Patih Malwapati yang mana ia memberitahukan bahwa itu adalah ikat kepala milik Sang Prabu dan ternyata benar. Kemudian tidak lama muncullah Sang Prabu hingga pihak musuh pun langsung terkejut dan akhirnya mereka pun langsung menyerang Sang Prabu Angling Dharma. Pertarungan pun tidak terelakkan hingga pada akhirnya Sang Prabu mengalahkan akan Sang Prabu Pusir Angin pun tidak begitu lama. Sedari tadi sang sekutu melihat dari jauh, ia melihat hal yang menguntungkan dari kejadian ini. Karena kerajaan yang mana tidak ada sang raja maka mereka akan mendeklarasikan menjadikan dirinya sebagai raja. Karena rajanya telah mati di tangan-tangan Angling Dharma. Kalian kagumi. Sudah tidak berdaya seperti ini. Lihat. Apa yang kalian perebutkan? Atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya. Raja Samuka dari Pusir Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah. Bagaimana? Hah? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Berikutnya, kita serang. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana, Gendrawani? Hah?
Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati. Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Anglingdarma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siliwah. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Anglingdarma dalam keadaan segar bugar. Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Sakutra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja, sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Anglingdarma. Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrim, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Anglingdarma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini kukembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti. Kita mundur saja, Sandra. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka. Tenang, Gendrawani. Bagaimana bisa tenang, Bopo? Tenang. Kalau di luar sana Prabu Anglingdarma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir, Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo. Kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo? Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya, duduk dulu. Ayo duduk. Lantas? Pertanyaan saya, Romo, apa hasil yang akan kita peroleh kalau nanti kita menang? Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? Kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau mencari tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malwapati. Benarkah itu? Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu.
Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku. Ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat kalau belum kita sudah terpecah belah? Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah, sudah. Tuan Singamaruta, Ya. kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu sang Raja Samudra? Untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusar angin. Ini yang kita tunggu, bukan? Pusar angin kosong. Hah? Saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih dan benteng pusar angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju, Tuan Singamaruta. Mari, kita kembali ke pusar angin. Sementara kita di sini dulu, mengatur siasat. Kemudian Sang Prabu Angling Dharma dan yang lainnya menuju ke arah sana yang di dalamnya ada Ratu Gendrawani dan sang ayahnya yang menyarankan dia menggunakan akan sihir, sehingga itulah cara jitu untuk mengalahkan akan Angling Dharma dan yang lainnya. Mereka pun langsung merencanakan sesuatu kepada Sang Prabu Angling Dharma, sehingga mereka pun membuat sebuah siasat sedangkan Sang Prabu beserta sang orang-orang dari Malwapati menunggu karena mereka mengetahui kekejaman dari Ratu Gendrawani, yang mana Sang Ratu Gendrawani itu mempunyai sihir yang begitu kejam dan akhirnya mereka teringat dengan seseorang yang bernama Nyi Jantur yang mana Nyi Jantur adalah ahli sihir yang tersohor sesudah Gendrawani dan ayahnya. Oleh karenanya Sang Patih menelponnya lewat telepati yang akan membuatnya membantu mengalahkan akan Gendrawani dan ayahnya itu karena itu dari golongan putih. Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir.